Terima kasih, Nini. Terima kasih. Kau telah menepati janjimu padaku. Aku sudah menepati janjiku, Lara Manis. Kini kau harus pegang perjanjianmu padaku. Iya, Nini. Kau harus ingat-ingat ini. Baik, Nini. Kau akan tetap menjadi gadis cantik jika setiap munculnya bulan purnama kau meminum darah seorang gadis. Tapi jika kau lupa, wujudmu akan berubah menjadi seekor ular dan akan seterusnya menjadi ular penghuni Gunung Cermai. Mengerti? Baik, baik, Nini. Aku akan pegang dan ingat semua itu. Nah, jika kau akan kembali, aku sudah izinkan kau kembali ke desamu. Berbahagialah, Lara Manis. Perempuan sial. Tidak tahu diuntung. Jaga ucapanmu tadi, ha? Apa salah saya? Saya tidak suka dan Pandali memperlakukan diri saya tidak senonoh. Saya bukan gadis murahan. Saya datang dari jauh hanya ingin kerja, ingin membantu orang tua saya. Kenapa saya diperlakukan tidak senonoh? Cik, aku cicik melihatmu. Sekarang kau masuk ke kamar itu. Ayo masuk, masuk. Atau aku akan memaksamu. Tidak. Ayo. Lepaskan tangan saya. Tidak. Jangan cengeng kayak anak kecil. Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-18 dengan judul Titisan Dewi Sumbi. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Titisan Dewi Sumbi. Suatu kisah tragedi pembalasan dendam seorang gadis desa yang terusir dari lingkungannya karena penyakit menular yang konon sangat berbahaya. Berkat bantuan Nini Pelet dengan perantaraan roh Dewi Sumbi, akhirnya gadis tersebut sembuh dari penyakitnya, bahkan menjadi gadis yang tercantik di desanya. Dalam seri yang ke-10 ini, didukung oleh Bambang Jeger sebagai Restu Singki, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Herman sebagai Pandali, Beni sebagai Ki Sembarang, Ai sebagai Rahayu, Endah sebagai Sawitri, Slamet sebagai Komeng, dan Arya sebagai Ki Dharma. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Nilam Cahya menjadi punya pikiran curiga tentang Lara Manis yang dikabarkan telah berubah menjadi gadis cantik, di mana semula yang dia tahu kalau Lara Manis itu berwajah buruk karena penyakit boroknya. Apalagi dikabarkan Lara Manis akan melangsungkan perkawinan dengan Ki Sembarang, orang yang sangat membenci gadis itu. Hal itu benar-benar membuat keheranan Nilam Cahya. Begitu juga Ki Dharma. Nilam, kau sepertinya mempunyai pikiran curiga pada Lara Manis. Saya menangkap sesuatu yang tidak wajar dari kabar itu. Bagaimana secepat itu Lara Manis bisa berubah wujud menjadi gadis cantik? Apalagi dia akan melangsungkan perkawinannya dengan Ki Sembarang, orang yang sangat membencinya. Apa yang kau maksud tidak wajar, Nilam? Aku masih memikirkannya, Restu. Aku yakin ada sesuatu yang tidak wajar di balik kecantikan Lara Manis itu. Firasatku mengatakan buruk sekali. Rasanya aku ingin sekali melihat gadis bernama Lara Manis. Nanti pun kau akan kenal. Ki Dharma, kapan perkawinan Lara Manis dan Ki Sembarang akan dilangsungkan? Hari ini sedang ramai. Tapi katanya perayaannya besok malam, Nilam. Besok malam? Ki Sembarang, berita perkawinanmu dengan Lara Manis sudah tersebar kemana-mana. Juga akan kecantikan Lara Manis. Tapi aku belum percaya akan perubahan Lara Manis yang dikatakan sudah menjadi gadis cantik. Karena aku belum melihat gadis itu. Dan Pandali, gerobak kudanya sudah saya siapkan. Apakah gadis-gadis itu akan diberangkatkan sekarang, Den? Ya, bagus Komeng. Malam ini kita memang harus memberangkatkan mereka. Ki Sembarang, kenapa saja? Dari tadi aku lihat kau selalu murung. Saya selalu ingat Lara Manis, Den. Sudahlah, jangan pikirkan soal itu. Pikirkan soal kita dulu.
Malam ini kita harus memberangkatkan mereka. Ayo bangun. Iya, Den. Mereka nampak sibuk dan tidak tenang. Sementara itu tanpa diketahui mereka, seorang gadis cantik tengah mengintai dari balik pintu sebuah kamar. Gadis itu adalah Sawitri. Mereka sedang membicarakan pemberangkatan kami. Tapi aku curiga. Ya, aku ingin dengar apa yang sedang mereka bicarakan itu. Sawitri memasang telinganya tajam-tajam. Sementara kedua matanya memperhatikan keluar kamar. Nampak di ruangan tengah rumah, Pandali, Ki Sembarang dan Komeng tengah bercakap-cakap. Ingat oleh kalian, jangan sampai ada orang yang tahu kalau sebenarnya gadis-gadis itu akan kita jual. Tidak. Gadis-gadis itu akan dipekerjakan di sebuah rumah penginapan sebagai gadis-gadis penghibur untuk menjadi pemuas nafsu laki-laki. Tidak. Mereka menipuku. Penipu. Mereka katakan akan beri pekerjaan yang baik. Ternyata mereka akan menjualku. Mereka akan menjadikan aku penghibur. Tidak, aku harus lari dari rumah ini. Ya, aku harus lari. Sawitri kebingungan. Dan tanpa ragu lagi, Sawitri membuka jendela kamar itu. Lalu dia melompat keluar jendela, kemudian lari. Tetapi tak berapa lama kemudian... Dan Pandali, Ki Sembarang, Sawitri kabur, Den. Aduh, Apa? Iya, gadis itu melarikan diri melalui jendela kamar, Den. Sawitri Kurang kabur. ajar. Coba Sawitri. Ki Sembarang, Komeng, kejar gadis itu. Ayo cepat. Ki Sembarang dan Komeng melompat ke jendela kamar. Keduanya mengejar Sawitri. Aku sudah keluar dari rumah neraka itu. Ya, aku harus cepat lari. Ki Sembarang dan Komeng mengejarku. Sawitri terus berlari, sementara Ki Sembarang dan Komeng terus mengejarnya. Sawitri semakin cepat berlari. Gadis itu sudah memasuki induk desa. Dia kebingungan, tetapi terus berlari menuju ke tepian desa. Jangan lari! Berhenti! Ayo, kejar terus, Ki. Ayo, bikin mampu saja gadis itu. Ki, ayo, berhenti. Kurang ajar! Kita kehilangan jejak. Kemana gadis itu larinya? Cepat sekali dia menghilang, Ki. Waduh, ini bisa celaka, Ki. Gadis itu bisa buka mulut nantinya. Sementara itu Sawitri masih terus berlari, akhirnya sampai di depan pondok Ki Dharma. Kemudian tanpa pikir panjang, Sawitri naik ke atas pondok itu. Tolong saya. Siapa kau? Tolong saya, Nyai. Tolong saya. Mari masuk. Nilam cahaya yang membuka pintu pondok itu mengajak Sawitri masuk. Setelah menutup kembali pintu pondok itu, Nilam cahaya menyuruh Sawitri duduk. Di dalamnya ada Restu Singgih dan Ki Dharma. Sawitri bercerita dengan gugup dan takut sambil menangis. Tolonglah saya, Nyai. Mereka menipu saya. Mereka penipu. Siapa yang kau maksud mereka? Dan Pandali, Ki Sembarang dan Komeng. Mereka akan menjual diri saya dan kedua teman saya. Ya, kami akan dijadikan wanita penghibur. Kami akan dijual pada laki-laki pemuas nafsu. Oh, tolonglah saya, Nyai. Saya takut mereka mengancam saya. Jiwa saya terancam bahaya. Den Pandali. Hina sekali orang itu. Tidak aku sangka. Kalau ternyata secara diam-diam dia telah menjalankan usaha kotor. Menjual gadis-gadis desa. Sungguh memalukan. Hina sekali dia. Lalu bagaimana dengan kedua temanmu itu? Malam ini juga mereka akan berangkat. Mereka akan dikirim ke sebuah rumah penginapan untuk dipekerjakan sebagai wanita penghibur. Ya, mereka penipu. Mereka bilang kami akan diberi pekerjaan yang baik. Siapa namamu? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Bawa saya kemari. Restu, kukira hal ini tidak bisa kita diamkan. Kita harus menggagalkan pemberangkatan kedua gadis itu. Sawitri, kau tunggu saja di sini. Ayo, Restu. Nilam cahaya hatinya tergerak. Wanita itu kemudian bersama Restu Singgih pergi untuk menggagalkan pemberangkatan kedua gadis teman Sawitri. Dengan menunggangi kuda, keduanya pergi meninggalkan pondok itu. Sementara itu di rumah Pandali, Pandali nampak gelisah dan cemas karena Ki Sembarang dan Komeng tidak berhasil mengejar Sawitri. Tolol, ini bisa berbahaya. Sawitri akan membuka mulut pada setiap orang.
Bagaimana kalau penduduk semua tahu kalau Den Pandali telah menjual gadis-gadis desa? Hah? Jangan khawatir, Den. Saya akan mengatasi semua itu. Den Pandali, ada orang datang. Mereka semua melihat ke arah pintu. Tak lama kemudian, dari luar muncul seorang gadis cantik dengan wajah cerah dan lincah. Gadis itu tersenyum berdiri di tengah pintu. Pandali, aku datang. Rahayu. Rahayu, gadis pemilik warung makan itu melangkah masuk ke dalam. Dan ia tersenyum manis. Apa ada yang tidak beres? Nampaknya kalian semua bersih tegang. Seorang gadis yang akan kita jual telah melarikan diri. Pandali, kau yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Aku tidak mau tahu urusan ini. Yang aku inginkan, malam ini juga gadis-gadis itu sudah harus berangkat untuk kita jual. Aku mengerti. Kau adalah sahabat dekatku. Aku tidak mau usaha kerjasama kita menjual gadis desa ini menjadi berantakan. Nah, kau sendiri sudah tahu bukan? Aku tidak mau. Gara-gara gadis yang melarikan diri itu, semua penduduk menjadi tahu siapa aku. Sejak lama aku bersiasat membuka warung makan. Semua itu hanya untuk menipu penduduk, agar mereka tidak tahu kalau secara diam-diam aku menjalankan usaha menjual gadis-gadis desa bersamamu, Pandali. Iya. Aku tidak mau semuanya jadi berantakan. Lalu bagaimana dengan kedua gadis yang lainnya? Berangkatkan mereka malam ini juga. Kita akan malu dengan pemilik penginapan di sana. Mereka pasti sudah menunggu-nunggu kita. Iya. Baik. Ki Sembarang, Komeng. Ya. Bawa gadis-gadis itu keluar. Dan kalian cepat berangkat membawa mereka. Ki Sembarang dan Komeng membawa Jalang dan Dimanti, kedua gadis desa itu. Kemudian mereka dinaikkan ke sebuah gerobak yang ditarik 2 ekor kuda. Sementara Pandali dan Rahayu masih berada di dalam. Mereka sudah siap berangkat, Rahayu. Pandali, kau tenang saja bersamaku di sini. Mereka sudah berangkat. Mudah-mudahan tidak ada orang yang tahu. Cepat dikit, Ki. Jangan sampai ada orang yang melihatnya. Kita nanti bisa celaka kalau ada orang yang melihat. Aku mengerti. Dua ekor kuda yang menarik gerobak sederhana itu berlari dengan cepatnya. Mendadak mereka berhenti. Karena mereka melihat 2 orang penunggang kuda menghalangi jalan mereka. Ki Sembarang, bukankah itu wanita yang bernama Nilam? Tapi siapa ya anak muda yang bersamanya itu? Tidak kenal anak muda itu. Mau apa mereka menghalangi jalan kita? Ki Sembarang, kuharap batalkan pemberangkatan kalian. Apa maksudmu? Kau pikir aku tidak tahu? Kalau di dalam gerobak itu ada 2 orang gadis yang akan kalian jual? Tutup mulutmu. Kau jangan bicara sembarangan. Dari mana kau tahu semua itu? Sawitri sekarang ada pada kami. Kurang ajar. Rupanya Sawitri melarikan diri ke tempat kalian, Jadi, gadis itu sudah membuka mulut pada kalian semua. Ya, baik. Sekarang mau apa kalian? Aku tidak akan mengizinkan kalian pergi. Sebelum 2 gadis itu kalian serahkan pada kami. Kau jangan turut campur urusan kami. Kau di sini hanyalah tamu. Kau bukan penduduk desa ini. Aku bisa menyuruh penduduk untuk mengusirmu. Kami memang tamu di desa ini. Tapi tidak sebejat moral kalian. Menjual gadis-gadis desa untuk dijadikan pemuas nafsu laki-laki hidung belang. Jaga ucapanmu tadi. Gadis-gadis itu akan kami beri pekerjaan yang baik. Pekerjaan apa? Menjual diri. Bukankah di desa mereka juga masih banyak yang harus mereka kerjakan? Nah, kuharap keluarkan gadis-gadis itu dari dalam gerobak. Kau pikir akan semudah itu, Ki Sembarang melompat dari atas gerobak kuda. Dia berdiri menantang, bagaikan siap menghadapi musuhnya. Nilam Cahya turun dari kudanya. Dia pun tidak kalah siap. Kalau kau ingin membawa gadis-gadis itu, silakan ambil sendiri. Baik. Nilam Cahya dengan tenang melangkah, mendekati gerobak kuda. Baru dia melangkah beberapa tindak. Tiba-tiba Ki Sembarang menyerangnya. Berkelahian Nilam Cahya dan Ki Sembarang nampak tidak seimbang. Nilam Cahya banyak memberikan kesempatan Ki Sembarang menyerangnya. Wanita itu hanya sekali-kali menghindar. Dan satu ketika, Nilam Cahya mengakhiri perkelahian itu. Dia patahkan serangan Ki Sembarang dengan tendangan dan pukulannya.
Ki Sembarang terduduk di rerumputan sambil memegangi perutnya yang baru saja dihantam tendangan dan pukulan Nilam Cahya. Wajah laki-laki itu merah sekali. Perkelahian yang baru dia lakukan dengan Nilam Cahya tidak berlangsung lama. Ki Sembarang merasa dirinya dipecundangi dengan wanita yang dianggap lemah. Kurang ajar. Bagaimana Ki Sembarang? Apakah aku sudah kau izinkan membawa kedua gadis yang ada di dalam gerobak kuda itu? Kau jangan sombong, perempuan sial. Kau bisa membawa kedua gadis itu. Tapi kau akan berhadapan dengan Den Pandali. Baik, suruh majikanmu itu menghadapi aku. Aku tidak takut. Aku tidak izinkan kau melangkah mendekati gerobak kuda itu. Ini bukan persoalan main-main. Kau sudah merusak pekerjaan kami. Ki Sembarang menantang. Semenstu singgih yang ada di kuda melompat turun mendekati Nilam Cahya. Siapa kau, anak muda? Apakah kau juga tamu di desa ini? Iya, aku tamu di desa ini. Aku ingin supaya kau melepaskan kedua gadis yang ada di gerobak kuda itu. Gampang sekali kau memintanya. Kau pikir aku akan menyerahkannya begitu saja? Aku tidak ingin mencari keributan. Tapi aku tidak bisa melihat kekotoran di depan mataku. Sombong! Pah, kekotoran apa yang kau maksud? Hah? Gadis-gadis itu akan kami kirim ke tempat pekerjaannya. Kau pikir mau kami apakan? Pekerjaan menjual diri. Begitu bukan? Apa urusanmu? Urusanku menggagalkan penipuan kalian. Kalian tipu gadis-gadis desa itu dengan janji-janji yang muluk. Tapi sebenarnya kalian akan menjual gadis-gadis itu. Tutup mulutmu, bangsat! Sementara Restu Singgih berkelahi dengan Ki Sembarang, saat itu juga Nilam Cahya bergerak mendekati gerobak kuda. Dan Komeng yang sejak semula duduk di atas gerobak kuda menjadi ketakutan melihat kedatangan Nilam Cahya. Hayo, buka gerobak kuda itu. Iya. Saya jangan diapa-apakan ya. Ayo cepat, keluarkan kedua gadis yang ada di dalam gerobak kuda itu. Komeng membuka penutup gerobak kuda itu. Nampaklah dua orang gadis tengah duduk meringkuk, bagaikan keinginan. Keluarlah kalian. Terima kasih, Nyai. Ayo Dimanti, kita turun dari gerobak ini. Iya, terima kasih, Nyai. Ayo, kalian ikut aku. Nilam Cahya membawa kedua gadis itu pergi. Sementara Restu Singki masih berkelahi dengan Ki Sembarang. Ki Sembarang terbungkuk menahan sakit terkena pukulan beruntun dari Restu Singki. Kemudian Restu Singki melompat ke atas kudanya. Ki Sembarang, kok tidak apa-apa, Ki? Kita harus melapor pada Den Pandali, Komeng. Ayo. Ki Sembarang melarikan gerobak kudanya dengan cepat menembus kegelapan malam. Wajah laki-laki itu nampak begitu kecewa dan khawatir sekali. Begitu juga dengan Komeng yang duduk di sampingnya. Perempuan keparat. Dia belum tahu siapa aku. Dia sudah berani menghinaku dan Den Pandali. Iya, mereka tidak boleh kita diamkan, Ki Sembarang. Pasti Sawitri itu yang sudah membuka mulut. Iya, gadis sial itu harus mati. Sial, harus mati. Dia telah merusak segala kerja kita. Komeng, iya. Sepi. Kemana ya Den Pandali? Wah, apa Den Pandali pergi bersama Rahayu ya? Aku kira tidak mungkin. Ki, dengarlah Ki. Bukankah itu suara tawa Den Pandali dan Rahayu? Iya. Mereka rupanya sedang bersenang-senang di dalam kamar. Biar aku ketuk saja pintu kamar ini. Den Pandali. Pintu kamar itu terkuak lebar. Pandali dan Rahayu dalam keadaan acak-acakan. Pandali dan Rahayu keheranan melihat Ki Sembarang sudah kembali begitu cepat. Ki Sembarang? Kenapa kalian cepat sekali kembali? Bagaimana kerja kalian? Apakah sudah sampai mengirim gadis-gadis itu? Dan celaka, Den. Hah? Celaka Rahayu. Ada apa? Ayo, kita bicara di ruang tengah. Ayo. Ki Sembarang dan Komeng melaporkan apa yang baru saja terjadi. Pandali dan Rahayu terkejut. Nilam? Kurang ajar wanita itu. Rahayu, kau kenal dengan wanita bernama Nilam itu? Iya, dia tamu di desa ini. Berani-beraninya dia turut campur.
Jadi gadis. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Nilam itu berdua dengan seorang temannya. Dia seorang pemuda yang nampaknya juga pendatang. Iya, nampaknya mereka berdua bukan orang sembarangan, Den. Aku tidak peduli. Mereka sudah merusak kerja kita. Berani-beraninya mereka turut campur. Hah. Mereka cuma tamu di desa ini. Kakang Pandali, aku kira kita harus bertindak lebih cepat sebelum penduduk menjadi tahu semua. Semua ini pasti gara-gara Sawitri. Gadis itu pasti sudah membuka mulut. Ki Sembarang dan kau Komeng. Iya. Malam ini juga Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Hasut penduduk agar bisa marah dan mengusir wanita bernama Nilam dan temannya itu. Iya, baik Den. Ada bahaya. Ayo kumpul semua, ayo. Dari berbagai arah, penduduk berdatangan ke induk desa itu. Dan mereka semua berkumpul di hadapan Ki Sembarang. Tenang kalian semua. Ada apa ini, Pak? Tenang. Aku sengaja mengumpulkan kalian malam ini karena ada berita buruk yang harus aku sampaikan pada kalian. Ya, tenanglah semuanya. Dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ki Sembarang. Ada berita buruk yang baru aku ketahui. Kalau di rumah Ki Dharma, ada 2 orang tamu yang tidak dikenal. Mereka telah menginjak-injak kesucian desa kita. Benar itu. Tanpa kita ketahui, kedua orang itu telah mengumpulkan gadis-gadis kotor. Rumah Ki Dharma mereka gunakan sebagai rumah pelacuran. Iya. Ini sudah keterlaluan. Keterlaluan memang. Aku sebagai kepala keamanan desa ini harus bertindak. Betul itu, Pak. Mereka telah merusak kesucian desa kita. Nah, malam ini juga kita datangi rumah Ki Dharma. Kita bakar rumah itu. Iya, kita bakar rumah itu. Ayo, bakar rumah itu. Ayo. Kita datangi rumah itu. Bakar. Ayo, kita bakar. Hasutan Ki Sembarang benar-benar membakar emosi penduduk. Mereka semuanya berangkat menuju rumah Ki Dharma. Sementara itu di rumah Ki Dharma, nampak Nilam Cahya, Restu Singgi dan Ki Dharma tengah berkumpul di ruangan tengah pondok. Gadis-gadis itu harus kita selamatkan. Mereka kini berada di kamar. Den Pandali. Tidak aku sangka. Di balik kehormatannya ada kekotoran yang mencicikkan. Persoalan ini tidak bisa didiamkan. Ini bisa merusak. Kukira mereka sudah lama secara diam-diam menjalankan usaha menjual gadis-gadis desa itu. Rapi sekali orang yang bernama Pandali itu bekerjanya. Kini terbukalah kedoknya. Aku sebenarnya tidak percaya Pandali itu orang yang dihormati di desa ini. Tapi dia meludahi sendiri kehormatannya itu. Hina sekali. Kewibawaan yang lebih kotor dari sampah. Semua penduduk mungkin tidak akan percaya jika tahu kalau Den Pandali mempunyai usaha sehina itu. Bagaimana menurutmu, Nilam? Besok, kita harus memulangkan gadis-gadis itu ke desanya. Kita harus menghentikan usaha kotor Pandali itu. Woi, keluar! Semua yang ada di dalam, keluar! Ki Dharma! Keluarkan wanita yang bernama Nilam dan pemuda temannya itu. Ayo, keluar! Penduduk benar-benar sudah dibakar emosi. Mereka mengacung-acungkan api obor dan senjata tajam yang mereka bawa sambil menuntut agar orang yang ada di dalam pondok keluar. Tak lama kemudian, Nilam Cahya, Restu Singgi dan Ki Dharma muncul. Keluar! Itu orangnya! Ayo! Tangkap mereka! Tunggu! Ki Sembarang, ada apa ini? Kami harus menangkap wanita dan anak muda itu. Mereka harus pergi malam ini juga dari desa ini. Ya! Jika tidak, kami akan membakar pondok Ki Dharma. Bakar saja! Bakar! Tunggu! Berhenti! Tunggu! Tahan emosi kalian. Apa salah kami? Jangan banyak bicara. Kau telah mengumpulkan gadis-gadis desa di pondok itu. Kalian akan menjadikan pondok itu sebagai tempat pelacuran. Iya kan? Ya.
Kalian telah merusak kesucian desa kami. Kalian menodai kesucian desa kami. Itu tidak benar. Itu fitnah. Kami tidak pernah melakukan semua yang kalian tuduhkan. Justru kalianlah yang berlaku begitu. Kau jangan cuci tangan Ki Sembarang. Jangan dengarkan ucapan anak muda itu. Ya, jangan dengarkan itu. Bohong. Kau jangan berlaku di kampung orang. Kalian harus pergi dari desa ini malam ini juga. Ayo bakar saja pondok itu. Ayo. Bakar. Ayo bakar. Ayo bakar. Jangan. Ayo terus. Jangan bakar pondokku. Kalian terus. Hentikan. Ledakan kemarahan penduduk tak bisa ditahan lagi. Mereka melempar api-api obornya ke atap pondok Ki Dharma. Sekejap saja, si jago merah mengamuk berkobar-kobar. Kebakaran besar nampak di tempat itu. Sementara Ki Dharma, Restu Singgi dan Nilam Cahya, kalang kabut dan khawatir. Mereka semuanya masuk untuk menolong gadis desa yang ada di dalam. Ayo. Bakar aja. Lemparkan obornya. Iya. Tenang, jangan panik. Ayo, keluar melalui jendela kamar. Cepat, ayo. Bagus, Ayo Ki Dharma. cepat sedikit. Ayo Nilam. Cepat lompati jendela kamar itu. Kau juga, Restu. Jangan pikirkan aku. Ayo cepat loncat. Nilam melompat keluar jendela. Tinggal Restu Singgi sendiri di dalam kamar. Kamar itu sudah dijilat api. Mendadak sebuah kayu besar menghantam jendela kamar. Celaka. Jendela kamar itu terhalangi api besar. Restu Singgih menjadi panik dan bingung. Tak ada jalan untuk keluar. Kayu-kayu runtuh membakar kamar itu. Dan kamar itu terkurung kobaran api yang semakin membesar. Restu Singgih kebingungan. Dia terkurung api di dalam kamar. Sementara Nilam Cahya, Ki Dharma dan 3 gadis desa yang sudah berada di luar menjadi khawatir. Memperhatikan kobaran api yang semakin besar membakar pondok itu. Nilam, tahan. Jangan masuk, Nilam. Berbahaya. Jangan saya, Ki Dharma. Saya harus menolong Restu. Saya harus menolongnya. Berbahaya, Nilam. Api semakin besar. Tubuhmu akan hangus terbakar. Lepaskan saya. Lepaskan tangan saya. Biarkan saya menolong Restu. Kau tidak mungkin bisa. Api besar begitu, Nilam. Tidak. Apakah Ki Dharma akan membiarkan dia terbakar menjadi mayat? Aku tidak mau. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Tidak. Apakah kau akan membakar tubuhmu sendiri? Lebih baik mati bersamanya. Biarkan saya menolongnya. Restu! Nilam. Ki Dharma semakin kuat memegangi tangan Nilam Cahya yang berontak dan menangis histeris. Dia berteriak memanggil-manggil Restu Singgi karena pondok itu sudah hangus dan runtuh. Kita tidak boleh membunuh dia. Aku tidak mau melihat dia hangus menjadi mayat. Lepaskan saya, Ki. Kau harus sadar, Nilam. Jangan turuti emosimu. Berbahaya, Nilam. Nilam. Kobaran api semakin besar. Sementara kita lihat Restu Singgih yang terkurung api di dalam. Pada saat itu, tubuh anak muda itu sudah terangkat ke angkasa. Entah siapa yang mengangkatnya. Bagaikan ada kekuatan gaib dari dalam tubuhnya. Tubuh Restu Singgih terus melayang ke angkasa, menembus atap pondok yang sedang dijilat lidah api. Tubuh anak muda itu selanjutnya melesat dengan cepat dan lenyap. Di suatu tempat yang jauh, mendadak dari angkasa yang gelap, muncul tubuh Restu Singgih melesat dengan cepatnya. Dan kemudian tergeletak tidak sadarkan diri. Tubuh Restu Singgih tidak bergerak. Beberapa saat kemudian, dari dalam tubuh Restu Singgih, perlahan muncul sosok bayangan putih. Kemudian berdiri dan menjelma menjadi seorang pemuda gagah dan tampan berjubah putih. Maafkan aku, saudaraku. Aku terpaksa membawamu ke tempat ini. Aku terpaksa harus keluar dari dalam jiwamu hingga kau tidak sadarkan diri. Tenanglah di tempat ini. Pemuda berjubah putih itu berkelebat ke angkasa. Dan sekejap saja,
Tubuhnya lenyap menembus kegelapan. Sementara itu kita kembali melihat Nilam Cahya. Restu, aku tidak percaya. Perpisahan kita hanya sampai di sini. Aku tidak terima semua ini. Aku harus menolongmu. Restu! Nilam! Jangan, Nilam. Nilam! Nilam Cahya mendadak berlari. Tubuh wanita itu bagaikan seekor burung yang menembus kobaran api. Nilam! Tubuh Nilam Cahya lenyap ditelan kobaran api. Ki Dharma galang kabut. Dia khawatir sekali. Anak itu nekat. Dia benar-benar ingin bunuh diri. Restu, di mana kau? Di mana kau? Kau tidak boleh mati. Kau tidak boleh terbakar. Nilam Cahya tidak memperdulikan bahaya. Dia terus mengamuk mengacak-ngacak kobaran api. Dia mencari-cari Restu Singgih. Mendadak sosok bayangan putih berkelebat mendorong tubuh wanita itu dengan kerasnya. Tubuh Nilam Cahya terlempar jauh keluar. Dan pada saat itu, muncullah bayangan putih yang menjelma seorang pemuda berjubah putih, lalu berdiri di tengah-tengah kobaran api. Maafkan aku, saudaraku. Aku mengerti kau sangat mencintai Restu. Tapi tidak sepatutnya dia berlaku tidak wajar yang membahayakan dirinya. Tubuh pemuda berjubah putih lenyap. Tinggallah Nilam Cahya yang tergeletak keheranan. Nilam, Nilam, kau kenapa? Tiba-tiba tubuhmu seperti terlempar keluar. Saya juga tidak tahu. Sepertinya ada seseorang yang mendorongku begitu kuat. Entah siapa dia. Aneh. Siapa yang mendorong begitu kuat dari dalam kobaran api itu? Apakah Restu? Rasanya itu tidak mungkin. Sudahlah, Nilam. Aku bukannya menahanmu untuk menolong Restu. Tapi kau juga harus sadar akan bahaya dirimu. Ki, malam ini juga saya mohon Ki Dharma pergi mengantar gadis-gadis itu ke desanya. Ini saat yang baik, Ki. Tidak ada yang tahu. Cepatlah berangkat. Lalu bagaimana dengan dirimu? Jangan pikirkan saya. Tinggalkan saya sendiri di tempat ini. Berangkatlah sekarang. Dengan perasaan berat, Ki Dharma akhirnya pergi bersama ketiga gadis itu yang tidak lain adalah Sawitri, Jalang, dan Dimantik. Ketiga gadis yang gagal untuk dijual sebagai pemuas nafsu laki-laki oleh Pandali. Maafkan aku, Restu. Mungkin sudah nasibmu. Nasib kita harus begini. Harus berpisah dengan akhir kejadian yang buruk. Kalau saja aku bisa menemukan mayatmu yang sudah menjadi arang. Aku akan simpan sampai akhir hayatku. Sejarah terburuk dalam hidupku. Dalam hidup kita. Nilam Cahya melangkah lemah mendekati bekas kebakaran itu. Tak ada yang dia lihat, kecuali pondok yang sudah hangus porak-poranda. Butiran air matanya meleleh membasahi kedua pipinya. Aku harus membalas semua ini. Kekejaman pahit dari kematian. Ki Sembarang, Pandali, tunggulah aku. Aku tidak rela atas kejadian semua ini. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Sementara itu di rumah Pandali, nampak Ki Sembarang, Komeng, Pandali, dan Rahayu. Mereka tengah berkumpul membicarakan apa yang baru saja terjadi. Dan mereka semua sudah mampus terbakar dengan pondok itu, Dan.
Semua sudah selesai. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Iya, benar Den. Penduduk sudah berada dalam genggaman pengaruh kita. Mereka semua berada di pihak kita, Den. Bagus. Artinya kekecewaan kita sudah terbalas. Iya. Tapi Kakang, aku belum percaya kalau Nilam ikut mati terbakar. Kita itu bukan orang sembarangan, Kakang. Tapi semua menyaksikan, Rahayu. Mereka semua berada di dalam saat api berkobar besar membakar pondok itu. Kami menduga semuanya terbakar menjadi arang. Benar, Den. Tak ada satupun di antara mereka yang dipastikan selamat. Aku yakin, Den, mereka hangus menjadi arang. Tidak bisa kami bayangkan bagaimana saat mereka memekik saat akan membakar kematiannya, Den. Aku senang mendengarnya. Dengan begitu, tak ada lagi penghalang bagi kita. Usaha menjual gadis-gadis desa tetap berjalan lancar. Kita kembali melihat Nilam Cahya. Wanita itu masih berdiri menghadapi runtuhan pondok yang hangus. Wajahnya masih kelihatan penuh rasa kecewa dan dendam. Malam ini juga aku harus mendatangi Pandali dan orang-orangnya. Aku harus menuntut balas. Harus. Nilam Cahya sudah tidak bisa menahan dendamnya. Kemudian wanita itu bergerak pergi. Tetapi baru saja dia bergerak, mendadak terdengar suara menahannya. Tahan, saudaraku. Nilam Cahya tersentak. Lalu dia membalikkan tubuhnya. Seorang pemuda berjubah putih sudah berdiri di hadapannya. Pemuda itu tersenyum manis dan ramah. Oh, Tuan. Tuan muncul lagi. Kau terlalu menuruti emosimu. Apakah itu sikap yang baik yang pernah kau dapati dari hidupmu? Sepertinya kau tidak rela kalau saudaraku Restu mati. Saya sangat mencintai dia, Tuan. Apakah saya harus tetap berdiam diri melihat orang yang saya cintai sudah menjadi mayat? Kau percaya dengan takdir? Ini bukan takdir, tapi kematian yang dibuat secara kejam. Kau hanya pantas menuntut tanggung jawab, bukan dendam yang harus kau timbulkan. Begitukah Tuan menginginkan saya? Karena kau bukan orang yang pendendam. Tuan tahu dari mana kalau saya bukan pendendam? Nilam Cahya memperhatikannya. Tetapi aneh, dia merasa tidak sanggup menatap wajah anak muda itu. Wajah itu seperti memancarkan cahaya. Siapakah sebenarnya dia? Sudah 2 kali dia datang menemui aku secara tiba-tiba. Sampai sekarang, aku masih dibuatnya keheranan. Setiap kali aku menatap wajahnya, serasa aku tidak sanggup. Wajahnya seperti memancarkan cahaya. Apakah dia sebenarnya roh gaib Pangeran Adikjaya? Seperti yang pernah dikatakan Restu. Karena dia mengaku sebagai saudara seperguruan kami. Itu berarti dia murid Ki Buyut Banguntapa. Dan hanya Pangeran Adikjaya, murid satu-satunya yang termuda di masa silam. Apakah yang menjadi perhatian pada diriku ini, saudaraku? Sudah 2 kali ini Tuan datang menemui saya. Tuan datang dan pergi secara tiba-tiba. Tuan seperti datang dari balik alam gaib. Saya belum kenal siapa Tuan. Tuan hanya mengaku sebagai saudara seperguruan kami. Tapi Tuan tidak pernah menyebutkan asal-usul Tuan dan siapa Tuan sebenarnya. Maafkan aku, saudaraku. Aku belum bisa memberitahumu. Sekarang, mari kita melihat saudaraku Restu. Restu? Iya. Apakah Tuan telah menolongnya? Apakah Restu masih hidup? Kau kelihatan begitu cerah mendengarnya. Di mana dia sekarang? Bolehkah saya melihatnya? Ayo, jalanlah lebih dulu. Akan aku tunjukkan di mana saudaraku Restu berada. Tanpa banyak tanya lagi, Nilam Cahya melangkah pergi. Sementara anak muda berjubah putih mengikutinya dari belakang sambil menunjukkan arah jalannya. Menjelang tengah malam, sampailah mereka di sebuah tempat yang sunyi dan sepi. Nilam Cahya terkejut. Di tempat itu dia temui Restu Singgih terbujur kaku tidak sadarkan diri. Restu. Restu. Oh,
Kita tinggalkan Nilam Cahya yang sedang keheranan. Kini kita lihat ke pondok Lara Manis. Lara Manis, Ya, Bu. ibu sangat tidak mengerti dengan sikapmu. Benarkah kabar yang sudah tersebar itu kalau kau sungguh-sungguh akan melangsungkan perkawinan dengan Ki Sembarang? Ibu lihat saja nanti. Lara Manis, kau ini aneh. Bukankah orang itu dulunya sangat membencimu, sering menghina dan menganiayamu? Itu dulu, Bu. Tapi sekarang, dia merengek bagaikan anak kecil karena takut kehilangan aku. Kau ini aneh, anakku. Ibu tidak perlu memikirkannya. Saya akan mengatur segalanya. Sudahlah. Sudah larut malam. Sebaiknya ibu istirahat saja. Nyai Selir melangkah masuk ke kamarnya. Lara Manis memandangi kepergiannya dengan senyum. Ibu tidak akan tahu apa tujuanku yang sebenarnya. Ki Sembarang adalah korbanku yang pertama. Suasana berubah begini. Aku merasakan penuh kesunyian. Angin tiba-tiba berhembus masuk ke dalam. Suara Mimi. Mimi datang menemui aku, tapi dia tidak menampakkan wujudnya. Lara Manis. Siapa yang melangkah mendekati aku? Aku tidak melihat apa-apa. Aku hanya mendengar suara langkah kakinya saja. Mimi yang datang. Tapi dia menampakkan wujudnya. Lara Manis. Lara Manis. Aku datang. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, pendengar yang budiman, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.